wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Amsyar Tahir, anta iqra al-hadith. Ahsan, barakallahu fiik. Ijlis. Anta. Ahsan, ijlis. Anta. Barakallahu fiik. Artinya Ahsan, ijlis. Anta. Oh. 5. Terakhir. Yang terakhir. Termasuk dari baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Muslim. Tirmidzi dan Muslim. Nah, san. Anta. Iqra. Qum. Irfa sautan. Keraskan. Min husni islamil mar'i tarku ma la yahdihi. Rawahu Tirmidzi wa sahhahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari kata baiknya Islam meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaatnya. Dari riwayat Bukhari, ada riwayat Tirmidzi dan Muslim. Sun, ijlis. Anta. Qum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi wa sahhahu al-Albani. Dari Abu Hurairah. Nama apa? San. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ayuhal ahibbah, a'azzakumullah, pelajaran kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah bisyarhihi. Al-Usul Ats-Tsalatsah beserta dengan syarahnya. Kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita baca sebagiannya sampai kita pada ucapan al-muallif wa a'lamu ma naha anhu syirku. Perkara paling besar yang Allah larang adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Kesyirikan itu adalah beribadah
kepada selain Allah bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perkara yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. At-tauhid ini perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, yang wajib bagi kita semua untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya, untuk menjalaninya. At-tauhid, karena sesungguhnya tauhid adalah jalan kebahagiaan. Seseorang menjalani hidup ini dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Wajib bagi kita untuk mengimani hal ini semua. Wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab uluhiyahnya, ubudiyahnya, uluhiyah atau ubudiyah, demikian pula dalam bab rububiyah, demikian pula dalam bab al-asma was sifat. Sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan, tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal penciptaan, pengaturan, kepemilikan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab uluhiyah yang berkaitan dengan perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah kepadanya. Ini uluhiyah. Demikian pula dalam hal al-asma was sifat. Kita mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifati di dalam kitabnya dan yang disifati oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, tanpa menyelewengkan, tanpa memalingkan maknanya, tanpa meniadakan maknanya, tanpa menggambarkan maknanya, tanpa mempermisalkan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala walahul asmaul husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, serulah Allah dengannya, berdoalah kepada Allah dengannya. Kita berdoa kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita sifati Allah sebagaimana yang Allah sifati dalam Al-Qur'an. Kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha melihat. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Alim makna. Alim. Alim maknanya Maha mengetahui. Demikian pula Sami', Maha mendengar, maknanya mendengar. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Yad, tangan. Kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Kita tetapkan maknanya yadun, maknanya tangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apakah Allah memiliki tangan? Naam, Allah memiliki tangan. Yadun, apa maknanya yadun? Tangan dalam bahasa Arab. Yadani dengan isi mudhana, kedua tangan. Kita imani sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tanpa menyelewengkan, tanpa meniadakan, tanpa menggambarkan, tanpa mempermisalkan. Sebagian mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus mentakwil.
Kalau kamu katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, berarti nanti menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah ya amma yaqulun. Subhanallah ya amma yasifun. Na'udzubillah min hadhihi sifah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Ini adalah pemahaman yang batil. Di antara sesama makhluk saja ada perbedaan. Perbedaan. Tangan makhluk, sesama makhluk. Makhluk ini dengan makhluk ini ada perbedaan tangannya. Barakallahu fikum. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah satu makhluk pun. Allah yang meniadakan. Laisa kamitslihi syai'. Satu makhluk pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Bagaimana kita mau mengatakan kami menyerupakan Allah dengan makhluk? Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai', amanna bihadhil ayah. Kita beriman dengan ayat ini. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu makhluk pun. Allah memiliki tangan, na'am. Manusia memiliki tangan, na'am. Apakah sama tangan Allah dengan tangan manusia? Tidak sama. Tidak sama. Setelah Allah Subhanahu wa taala meniadakan satu makhluk pun yang sama dengannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia memiliki sifat. Wa huwas sami'ul basir dalam ayat ini. Enggak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menunjukkan Allah memiliki sifat. Allah mendengar, Allah melihat. Tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk dan melihatnya makhluk. Mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk. Fihi naqa'isu katsiratun. Banyak kekurangan makhluk. Kalau makhluk dari sini sampai ke depan sudah nggak dengar lagi. Berapa meter jaraknya sudah nggak dengar lagi. Sudah tertutup dengan dinding, sudah nggak kelihatan lagi. Semakin tua usianya, semakin berubah penglihatannya. Ini makhluk. Fihi naqa'isu katsirah. Dalamnya terdapat banyak kekurangan. Allah Subhanahu wa taala ilmuhu wasi', sangat luas ilmunya. Penglihatan Allah tidak ada yang luput darinya satu pun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang samar bagi Allah, satu pun di langit dan di bumi. Itu penglihatan Allah. Pendengaran Allah, mendengar makhluknya, semua dari ucapan makhluknya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah tidak sama dengan makhluk. Jelas tidak sama. Allah yang meniadakan dalam Al-Qur'an. Setelah Allah tiadakan, Allah sebutkan ini sifat Allah. Mendengar dan melihat. Ini di antaranya. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah memiliki tangan. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Maknanya kita sampaikan demikian maknanya. Dalam bahasa Arab maknanya seperti ini. Tanpa mentakwil, mentahrif, tanpa meniadakan. Kita imani sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tanpa menggambarkan. Nah, ini salah pemahaman batil kalau ada orang yang menggambarkan bagaimana ya bentuknya, bagaimana, hati-hati. Kalau ini mulai muncul dalam diri masing-masing dari kita, segera ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi min wasawisi syaitan. Ini termasuk dari godaan syaitan. Tipu daya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Mulai nanti terpikir di benak, Allah bagaimana? Nanti siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini pemikiran yang salah yang seperti ini. Batil. Tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mereka para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana tangan Allah? Ya Rasulullah, bagaimana penglihatan Allah? Tidak bertanya. Mereka imani sesuai dengan bahasa Arab yang ada di sana. Mereka imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Wa huwal matsalul a'la. Allah maha sempurna.
Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tanpa mentahrif, tanpa mentakyif, bagaimana bentuknya, tanpa mentamtsil, mempermisalkan seperti kita, tidak, seperti makhluk, tidak. Allah turun ke langit dunia, seperti turunku dari sini ke sini, ini batil pemahaman yang seperti ini, tidak benar. Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, maha sempurna sifatnya. Pernah datang seseorang kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, bertanya, "Ya Malik, kaifa istiwa?" Bertanya kepada Imam Malik, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwa wahai Imam Malik? Bagaimana Allah beristiwa, bersemayam, bagaimana? Ditanya dengan kaif, bagaimana? Dijawab oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dengan jawaban yang tegas, jawaban yang benar, jawaban yang itu adalah merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar, akidah sahihah. Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Istiwa bersemayam, ala wartafa', tinggi tempatnya. Istiwa ala wartafa', Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi. Wal kaifiyatu majhulah, kaifiyah bagaimana bentuknya ini majhul, kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya. Dan was-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang ini adalah bid'ah, kata Imam. Kemudian diusir orang itu tadi dari tempat Al-Imam. Pertanyaan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tegas mereka ulama ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini. Jadi ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, dalam bab al-asma' was sifat mudah sebenarnya. Kita terima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasliman, dengan sebenar-benarnya menerima, tanpa mentahrif, menyelewengkan, tanpa meniadakan, tanpa kita menggambarkan, mempermisalkan. Kita imani sesuai dengan maknanya. Sesuai dengan maknanya. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ini at-tauhid. Tauhid dalam bab al-asma' was sifat. Demikian pula a'zam ma naha anhu syirku, perkara paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang padanya manusia. Haram hukumnya berbuat kesyirikan kepada Allah. Karena kesyirikan itu sebagaimana yang telah kita ulang-ulang, sering kita ulang-ulang, menyengsarakan, membuat hidup susah. Di samping itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, membuat hidup orang susah. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tenang hidupnya. Di dunia hidupnya tidak akan tenang. Di akhirat dia kekal di neraka. Na'udzubillah, musyrik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Jangan kita mengira kita pasti selamat dan kita tidak akan mungkin terjatuh dalam kesyirikan. Jangan. Karena manusia ini lemah. Syaitan itu selalu menggoda. Dan kesyirikan yang kecil, yang samar, yang manusia sering terjatuh ke dalamnya, ar-riya. Syirkul asghar, syirik kecil, riya. Menghapuskan amalan. Ketika seorang riya dalam amalannya, hapus amalan yang sedang dia lakukan itu. Ini bahaya. Ar-riya. Ingin dilihat, ingin supaya dilihat dalam amalannya. Ini asyirkul asghar. Syirik kecil dan lebih besar dosanya dari dosa-dosa yang lain selain syirik asghar. Syirik asghar, maknanya syirik asghar ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Bahaya.
Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya, beliau mengatakan dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk beribadah kepada berhala-berhala itu. Jauhkanlah aku, hindarkanlah aku dari kesyirikan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, sungguh dia telah terjatuh dalam musibah yang paling besar. Karena kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, beliau pun berdoa untuk anak-anak, untuk keturunannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah ya Allah. Karena bahaya, masyarul ahibah. Kekal dalam neraka. Kalau hidup di dunia mungkin kita susah. Susah, nanti ujung-ujungnya masih meninggal dunia. Orang senang hidup di dunia, ujung-ujungnya juga masih meninggal dunia. Ujung-ujungnya masih ke bawah tanah. Selesai urusan. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Kalau dia masih muslim, bermaksiat tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keimanan dalam hatinya, tempat kembalinya masih al-jannah. Akan tapi kalau dia musyrikun kafirun, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh musibah yang sangat besar. Neraka tempat kembalinya, enggak ada lagi tempat kebahagiaan baginya. Barakallahu fikum. Jangan dikira kesyirikan itu sangat mudah untuk dijauhi. Ya. Bahkan di antara muslimin ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Di antara orang-orang yang menisbahkan dirinya pada Islam, tidak kita katakan muslimin, menisbahkan diri kepada Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dia melakukan pembatal keislaman. Ternyata dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ahibbah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sangat besar ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, fa idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan kepadamu, apa itu usul salasah? Apa itu al-usulul salasah? Apa itu landasan yang tiga yang wajib atas setiap insan untuk mengetahuinya? Nah, di sini kita baru masuk pembahasan inti dari kitab ini. Ini pembahasan inti. Usul salasah itu ini sebenarnya. Apa itu usul salasah? Apa itu fondasi yang tiga? Apa itu tiga landasan yang wajib bagi setiap insan untuk mengetahuinya? Ini pembahasan inti dari kitab ini. Faqul, maka jawablah. Ma'rifatul 'abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Wa dinahu, agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini usul yang tiga. Usul salasah itu ini dia usul salasah, al-usul salasah. Seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini usul salasah yang disebutkan dalam kitab ini tiga ini.
3 landasan pokok yang wajib dipelajari, diketahui oleh setiap muslim. Lafaz al-usul itu adalah jam'u aslin, jamak dari kata asl. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, maknanya adalah yang dibangun di atasnya selainnya. Maknanya fondasi, selainnya itu dibangun dengan adanya dia. Terbangun dengan adanya dia. Demikian fondasi. Kalau kita mau bangun rumah, awal-awal yang dibangun apa dulu? Fondasi dulu. Tidak mungkin langsung ngatap. Tentu fondasi dulu. Tidak mungkin langsung jendela dulu, pintu dulu. Fondasi terlebih dahulu. Wa min dzalika aslul jidar. Di antara contohnya adalah aslul jidar, asal jidar. Jidar itu tembok. Wa huwa asasuhu. Asalnya itu adalah fondasinya. Tembok itu usulnya, fondasinya. Wa aslu syajarah, adapun usul dari syajarah, dari pohon, alladzi yatafarra'u minhul agsan, yang tercabang darinya ranting-ranting. Ranting-ranting itu tercabang darinya. Berarti apanya? Nih, ranting-ranting. Nah, ininya. Apa namanya? Pohonnya yang menancap itu. Ranting itu tumbuh dari dia. Ini kalau disebutkan aslu syajarah, fondasi dari pohon itu. Yang dari bawahnya itu tegak. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala daraballahu mathalan? Fi'il daraba maknanya adalah memukul. Tapi kalau setelahnya ada lafaz masalan, maknanya bukan memukul, maknanya memberikan permisalan. Daraba, kalau setelahnya ada masalan, maknanya memberikan permisalan. Daraballahu masalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Dengan apa? Kalimatan thayyibatan. Kalimat yang baik. Apa itu permisalan kalimat yang baik? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang bagus. Asluha tsabitun, asluha, pondasinya itu kokoh, wa far'uha fis sama, dan ranting-ranting cabangnya, ranting-rantingnya menjulur ke langit. Ini kalimatan thayyibatan yang disebutkan dalam ayat surat Ibrahim ayat yang ke-24. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan wa hadhil usulus tsalatsa, landasan yang 3 ini yushiru bihal musannif rahimahullah, al-musannif penulis kitab mengisyaratkan ilal usul, kepada landasan-landasan allati yus'alu anhal insanu fi qabrihi, yang seseorang itu akan ditanya di kuburnya nanti. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? 3 inilah kita yang ditanya nanti di kubur. Dan yang menentukan bisa menjawab ini adalah dengan sebab amalan kita di dunia. Amalan kita di dunia. Tidak cukup seseorang menghafal di dunia dengan lafaz Arab. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Diulang-ulang sampai hafal. La yakfi, tidak cukup. Kalau amalannya menyelisihi sunnah, amalannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari-harinya, maka akan berpengaruh di kubur sana. Kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Dia akan menjawab itu semua.
Bagaimana dia akan menjawab itu semua? Kalau dia menyelisihi Nabi SAW selama di dunia. Maka ini penting, amalan yang mencocoki dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula petunjuk Rasulullah SAW itu sangat penting, sangat berpengaruh di kubur sana. Dan tidak bisa juga diajarkan di kubur. Ketika setelah dikubur, mayit dikubur sudah selesai semua, sudah dirapikan kuburnya, ada orang yang berdiri di dekat kubur. Wahai fulan, nanti kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, jawab Allah. Siapa nabimu, nanti jawab Muhammad. Apa agamamu, nanti jawab Islam. Enggak bisa ditalkin seperti ini. Barakallahu fikum. Hadhihi bid'ah. Bid'ah amalan yang seperti ini. Tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Tidak sampai itu, enggak akan sampai. Kita sudah pergi, dia ditanya oleh malaikat. Nanti akan dijelaskan di sini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, awrad al-muallif rahimahullahu taala hadhihi al-mas'alati bi sighati su'al. Muallif penulis kitab membawakan permasalahan ini dengan bentuk pertanyaan. Wa dzalika min ajli an yantabihal insanu laha. Tujuannya apa? Agar pembaca itu perhatian. Apa itu usul salah? Li'annaha mas'alatun 'azimatun wa usulun kabiratun. Karena hal ini adalah permasalahan yang sangat besar dan pondasi yang sangat agung. Wa inna maqala inna hadhihi hiya al-usul ats-tsalatsa allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Beliau mengatakan inilah usul tsalatsah yang wajib bagi setiap insan untuk mengetahuinya. Li'annaha hiyal usulul lati yus'alu anhal mar'u fi qabrihi. Karena tiga hal ini adalah landasan yang akan ditanya nanti seseorang di dalam kuburnya. Idza dufina, kalau dia telah dikubur, wa tawalla anhu ashabuhu, teman-temannya sudah pergi. Atahu malakan, akan datang kepadanya dua malaikat. Fa'aqadahu, aqada dari qa'ada, sulasi mujarradnya qa'ada, sulasi mazidnya aqada. Fa'aqadahu, kedua malaikat itu mendudukkan dia. Fasa'alahu, kemudian bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabb? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Fa ammal mu'min, adapun mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ini mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah dengan kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Seorang mukmin, seorang yang beriman, dia akan mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Dengan mudah dia menjawab. Wa nabiyyi Muhammadun, nabiku adalah Muhammad. Wa ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu, awil munafiqu, atau orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, fa yaqul, ketika ditanya dia akan menjawab, hah? Ini jawabannya. La adri. La adri itu artinya aku tidak tahu. La adri. Saya tidak tahu. Man rabbuka? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, dia mengatakan. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun mengatakannya pula. Cuman ikut-ikutan. Orang-orang mengatakan, aku beriman kepada Allah selama dunia, aku ikut-ikutan juga. Orang-orang sholat, aku ikut-ikutan. Tapi padahal dia adalah munafik. Padahal dia munafik. Membenci Islam. Padahal dia adalah orang yang ragu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Keselamatan
dari siksa kubur. Fakul ma'rifatul abdi rabbahu. Jawab, seorang hamba mengenal Rabb-nya. Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwasanya ma'rifatullah ala kismain, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Apa saja itu? Anta? Jakarta? Ingat? Ayat-ayat yang apa namanya? Abu Balkis lupa, tapi sudah mendekati. Anta ya akhi mustaqim. Lupa juga, nggak nyatet. Oh, udah hadir waktu itu. Akhi mustaqim tidak hadir. Anta ya Aba Amsyar, mengenal makhluknya. Ayat-ayat apa itu namanya? Nah, itu yang lupa ya. Ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Makhlukat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anta ya Aba Nisa. Apa namanya itu? Anta ya Aba Rashid. Ayat-ayat yang syar'iyyah. Syar'iyyah itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal Rabb-nya. Wa dinahu, demikian pula mengenal agamanya. Seorang hamba mengenal agama Islam. Wajib bagi kita semua ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, untuk mengetahui apa itu al-Islam. Apa itu Islam? Wajib bagi kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, untuk mengikuti Islam. Barakallahu fikum, karena sebaik-baik jalan adalah jalan al-Islam. Sebaik-baik jalan adalah jalan Islam. Jalan keselamatan adalah ada di jalan Islam. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari buatan manusia. Allah Subhanahu wa taala langsung yang membuat ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengajarkan, yang membimbing. Oleh karena itu orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam selamat hidupnya. Hidupnya selamat, kesehatannya terjaga. Kita kembali saja kepada Islam. Subhanallah. Semuanya diatur, semuanya dibimbing di dalam Islam. Maka seorang akan terjaga ketika seorang benar-benar kembali ke dalam Islam. Kita lihat mereka yang jauh dari Islam, yang tidak mengamalkan Islam, lihatlah kehidupannya. Walaupun secara zahir mungkin berharta, tapi lihat kehidupannya. Sedih kita kadang melihatnya. Jauh dari kebahagiaan. Mereka itu mencari kebahagiaan, namun mereka tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya. Kebahagiaan yang hakiki adalah menjalankan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat orang-orang yang tidak berjalan di atas Islam, jauh dari keselamatan. Orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Allah mengatakan, jangan membuat kalian tertipu kemegahan orang-orang kafir yang ada di negeri ini. Mata'un qalilun, itu cuman perhiasan yang sedikit. Dunia itu sedikit, tidak ada apa-apanya. Tsumma ma'wahum jahannam, tapi kembalinya jahannam. Kembalinya jahannam. Yang sedikit itu pun harta benda banyak dari mereka orang-orang kafir itu masih sedikit. Yang demikian. Maka jalanilah al-Islam, itulah jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walhamdulillah Islam mengatur dari segala aspek. Dari segala aspek. Dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi yang lainnya.
berumah tangga, demikian pula yang lainnya diatur di dalam Islam sedemikian rupa. Oleh karena itu orang yang menjalankan Islam benar-benar hidupnya hidup yang tentram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan selalu, dijadikan muslim selalu hatta al-mamat, sampai meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah agar menjadi muslimin, muhsinin, mukminin, mukhlisin lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.